Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 23, memulai pertengkaran dengan bos dalam amarah. Dukung penerjemah dengan membaca pernikahan tersembunyi di Volare Translations. Ningxi mengenakan celana kulit ketat berwarna hitam untuk memudahkan mengendarai sepeda. Dia melepas helm dan sarung tangannya setelah dia bergegas. Rambut panjangnya tergerai ke bahunya seperti air terjun dan keseluruhan tubuhnya tampak tidak terkendali dan tampan. Dia luar biasa cantik. Lu Jingli hampir tidak dapat menahan siulannya ketika menyaksikan kedatangannya. Lu Qingyu, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Lu Tingqiao menjebak putranya di sudut ruang tamu. Ia menangkapnya dalam satu gerakan. Si kecil itu berjuang keras di tangannya seperti binatang kecil yang sangat marah, melambaikan lengan kecilnya yang lembut dengan panik. Jangan. Ningxi bergegas menghampiri setelah melihat situasi itu dan menyambar harta karun kecil. Ekspresi Little Treasure menjadi linglung sesaat saat dia mendongak dan menatap pendatang baru itu. Kemudian matanya yang besar memerah saat dia membenamkan kepalanya dalam pelukan Ningxi, menolak untuk melepaskannya apapun yang terjadi. Hati Ningxi sangat sakit saat dia melihat roti kecil yang begitu lucu, lembut dan indah kemarin dengan ketakutan di matanya dan tubuhnya gemetar. Dia tidak peduli lagi bahwa lawannya adalah Big Boss yang menakutkan. Begitu emosinya memuncak. Dia melontarkan kata-kata seperti senapan mesin, "Tuan Lu, saya tahu bahwa saya tidak berhak mengatakan apapun sebagai orang luar. Namun, saya benar-benar ingin mengatakan sesuatu, ada masalah besar dengan cara Anda membesarkannya. Anak-anak butuh kehangatan saat mereka masih sekecil ini. Terlebih lagi, situasi Little Treasure sedikit istimewa. Dia telah melalui ketakutan yang besar dan dia tidak memiliki seorang ibu di sisinya. Bagaimana Anda bisa bersikap seganas ini padanya? Anda seharusnya lebih sabar dan memaafkannya. Tidakkah Anda melihat betapa takutnya dia? Anda bahkan akan mengangkat tangan melawannya." Lu Tingqiao, itu salahku. Lu Jingli, haha. Ekspresi Lu Jingli penuh kegembiraan saat mendengar kakaknya sendiri mengakui kesalahannya dengan mudah. "Kamu menunjukkan wajah muram kepadaku ketika aku mengatakan ada yang salah dengan metode pendidikanmu. Namun kamu menerimanya dengan patuh ketika Ningxi mengatakannya. Harta kecil seperti anak anjing kecil yang menemukan pemiliknya sejak Ningxi datang. Dia membiarkan Ningxi membawanya kembali ke kamarnya dengan patuh. Orang yang sama sekali berbeda dari anak singa kecil yang menjadi gila tadi." Ningxi menepuk kepala harta kecil dengan meyakinkan, apa yang terjadi hari ini? Bukankah dia baik-baik saja pagi ini? Lu Jingli mendesah, apalagi? Harta karun kecil merindukanmu dan ingin bertemu denganmu atau meneleponmu. Karena takut dia akan mengganggumu, kakakku tidak mengizinkannya melakukan kedua hal itu. Jadi, harta karun kecil membuat keributan, berlarian kemana-mana dan merusak semua barang di ruang tamu. Kakakku tidak ingin membiarkan kebiasaan buruk seperti itu, jadi mereka berdua tidak akur saat kau datang. Ini semua karena dia tidak diizinkan menemuiku atau meneleponku. Ningxi merasa agak sulit untuk mempercayainya. Lu Tingqiao telah memberitahunya bahwa Little Treasure sangat bergantung padanya saat ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa Little Treasure memiliki pengaruh sebesar ini padanya. Apa lagi yang kau pikirkan? Kau benar-benar meremehkan pengaruhmu. Lu Jingli memberikan satu contoh demi satu contoh karena ia masih tidak mengerti. Ingatkan hari itu di gudang. Harta karun kecil menolak untuk membiarkan siapapun menyentuhmu ketika kau pingsan. Kakakku sendirilah yang akhirnya membawamu ke rumah sakit. Ningxi tanpa sadar melirik Lu Tingqiao. Lu Tingqiao sendiri yang membawanya ke rumah sakit. Little Treasure mengira kamu sudah meninggal saat dia terbangun di rumah sakit dan melihat kamu tidak ada di sana. Dia langsung mengamuk dan hampir melompat keluar jendela. Dia baru tenang saat kakakku memberinya catatan yang kamu tinggalkan. Little Treasure menggunakan mogok makan untuk memaksa kakakku membawanya menemuimu tadi malam. Mengenai malam ini, dia makan terlalu banyak karena panggilanmu. Dia tidak bisa menggunakan mogok makannya yang sangat kuat, jadi dia membuat ini. Makan terlalu banyak. Dia memang menyuruh Little Treasure makan lebih banyak saat menelepon malam ini. Jadi, apakah ini salahnya sekarang?